اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Aku berniat belajar dan mengajar, mengambil peringatan, memberi peringatan, memberikan manfaat dan mengambil manfaat, memberikan faedah, mengambil faedah, mendorong untuk berpegang teguh kepada kitabullah, berpegang teguh dengan sunnah rasulnya, berdakwah dan menunjukkan kepada kebaikan karena mengharapkan keridhaan Allah, kedekatan dengannya dan pahala darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العلي العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita memanjatkan puja-puji serta bersyukur Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini berada di hari Ahad tanggal 20 Zulhijjah. Mudah-mudahan di akhir-akhir bulan Zulhijjah dan insyaallah kita akan memasuki tahun baru 1445 Hijriah. Amal-amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, kekurangan-kekurangan kita ditutup Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengakhiri tahun 1444 Hijriah ini dengan akhir yang baik, husnul khatimah, dan memasuki tahun baru dengan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita persembahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bagi yang belum berniat i'tikaf, kita lafazkan niatnya sembari menghadirkan di dalam hati niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya i'tikaf di dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya, sunnah Allah taala. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana Allah bi'ilmi fid dharain. Telah berkata Syekh pengarang ini kitab, Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sukandari, semoga Allah mengampuni beliau, mengampuni kita, merahmati beliau, merahmati kita, dan memberikan manfaat kepada kita akan ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Fi kalamihi, dalam kalam beliau yang ke-33 kita baca bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu laisa bimahjubin anka innamal mahjubu anta anin nazri ilaih iz law hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu walau kana lahu satirun lakana liwujudihi hasirun wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahirun wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Al-haqqu, bermula al-haqq. Al-haqq di situ maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bermula al-haq, Allah itu laisa bimahjubin anka, tidak terhijab darimu, tidak terdinding darimu. Innamal mahjubu, sebaliknya yang terhijab, yang terdinding itu anta, engkau, kita. Allah tidak terlindung, tidak terdinding, tidak tertedeng dari kita, dari engkau. Tapi yang tertedeng, yang terlindung, yang terdinding itu adalah engkau, kita itu. Anin nazari ilaih, dari melihatnya. Gitu. Sehingga kita tidak bisa melihat Allah. Kenapa? Bukan karena Allahnya itu yang terdinding, tapi kitanya yang terdinding dari melihat Dia. Iz law hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu. Sebab apa? Sekiranya ada sesuatu yang menghijab Allah, kalau ada yang mendindingi Allah, kalau ada yang menedenggi Allah sehingga kita tidak bisa melihat, berarti sesuatu itu menutupi Allah. Kalau ada yang ninding dia, berarti ada yang nutupi dia. Walau kana lahu satirun, andai ada sesuatu yang menutupi Allah, ya, lakana liwujudihi hasirun, berarti wujudnya Allah itu dikurung oleh sesuatu. Kalau ada yang nutup ini, berarti ada yang ngurungnya sehingga tidak ada nampak, gitu, tidak melihat. Wa kullu hasirin li syai' fahuwa lahu qahir. Setiap sesuatu yang mengurung, yang nutup tadi itu, yang nedengi,
dapat menguasai yang dikurung. Yang dikurung ditutup oleh yang ngurung, ada. Berarti yang menguasai apa? Yang ngurung. Yang dikuasai yang dikurung. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Sedangkan Allah itu menguasai seluruh hambanya. Dia tidak mungkin ditedeng, dikurung, dikuasai oleh sesuatu. Yang betul itu dia yang ngurung, dia yang menguasai sesuatu. Mustahil Allah terhijab oleh sesuatu. Itu dari awal sudah dikatakan, gitu ya. Allah tuh tidak terhijab, tidak terdinding oleh sesuatu. Dan kalaupun terhijab itu mustahil, tidak akan mungkin terjadi. Gitu. Tidak ada sesuatu yang bisa menghijab Allah. Karena itu tadi itu tidak bisa. Sesuatu pun bisa menghijab Allah, menutup Allah, mengurung Allah tadi itu. Gitu. Karena dia yang menguasai sesuatu, ada. Nah, tidak ada sesuatu yang bisa menghijab Allah, sebab Allah tampak pada segala sesuatu. Nah, Allah itu akan tampak pada segala sesuatu. Allah tampak sebelum segala sesuatu. Nah, sebelum segala sesuatu Allah sudah tampak. Itu. Allah tampak sesudah segala sesuatu. Sebelum dia tampak, sesudah dia juga tampak. Gitu. Tidak ada yang nampak selain Allah dan tidak ada yang wujud selain Allah. Yang ada hanya Allah. Yang nampak hanya Allah. Tapi kita tidak nampak. Tidak nampak gitu. Karena memang kitanya yang terdinding, bukan Allahnya yang terdinding. Gitu. Bukan Allahnya yang terhijab. Karena tadi itu tidak akan mungkin ada yang menghijab, yang mendindingi Allah. Tidak ada yang menutupi, tidak ada yang mengurung, tidak ada yang menguasai Allah. Kebalikannya Allah yang menghijab, Allah yang mengurung, Allah yang menguasai. Pada hakikatnya selain Allah tidak ada, yang ada hanyalah Allah. Hakikat ya, hakikatnya. Galau-galau ke tidak ada, kita tidak ada, makhluk tidak ada, seluruhnya alam tidak ada, yang ada hanya Allah. Tapi kita kan tidak ada nampak itu. Kita melihat kita ke ada, makhluk ke ada, alam ke ada, hewan ke ada, tumbuhan ada. Itu kan yang kita tampak. Sebenarnya hakikatnya galau-galau tidak ada, yang ada hanya Allah. Kenapa? Ada yang ada itu, kalau tidak ada yang ada kan pasti tidak ada. Tidak ada kita kalau tidak ada yang ada kan. Yang ada kan Allah. Berarti kita tidak ada, yang ada Allah. Tapi kita tidak bisa melihat itu kan. Karena kitanya yang terhijab, bukan Allahnya yang terhijab. Gitu. Hewan ada tak? Ada, kita tengok ada. Sebenarnya dia tidak ada. Kenapa? Kalau tidak ada yang ada kan dia ada tak dia? Tidak ada hewan itu, tidak ada tumbuhan itu, tidak ada makhluk, tidak ada segala yang baharu ini kalau tidak ada yang ada kan. Yang ada kan siapa? Allah. Berarti yang ada siapa? Allah yang ada. Gitu. Cuma kita tidak ada sampai ke situ. Tidak. Kita itu cuma sampai kepada selain Allah. Oh ada hewan, oh ada tumbuhan, oh ada makhluk. Lupa yang ada kan. Yang macam itu tuh bukan karena Allahnya tidak ada. Allah ada lah terus. Dia ada terus. Ada sebelum kata ada itu ada. Sebelum ada Allah sudah ada. Sesudah ada kata ada itu ada, Allah sudah ada. Berarti yang ada siapa? Allah. Gitu. Yang menyebabkan kita terdinding, itu banyak gitu. Apa yang menyebabkan kita terhijab dari melihat Allah. Jadi pada hakikatnya selain Allah tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Kalau belajar tauhid ada. Sifat qidam ada, sedio. Allah itu dulunya ada tak? Ada. Kini ada tak? Esok ada tak? Berarti selalu ada. Sampai kapanpun ada. Dia wujud. Gitu. Kalau kita sekarang dulu sekian tahun yang lalu ada tak kita? Sebelum lahir tak ada. Kini ada. Ada. Esok ada. Tak ada. Berarti ada tak kita? Tak ada. Asalnya tak ada. Kini ada. Esok tak ada. Berarti tak ada. Berarti yang ada tu siapa? Allah.
Kalau orang sudah mandang itu yang ada cuma Allah, yang lain tak ada. Gitu. Tapi kita kan tak ada itu. Kita terlihat kini itu kita ada. Gitu. Tak ada terlihat dulunya tak ada, esok tak ada tu kadang. Tengok yang kini itulah ada. Padahal kalau kita melihat yang dulu itu kita kan asalnya tak ada. Berarti ada yang adakan. Siapa yang adakan? Yang ada. Yang terus ada. Yang tak mungkin tidak ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Allah bisa terhijab dengan sesuatu yang tidak ada? Macam mana mungkin Allah bisa terhijab, terdinding dengan sesuatu yang tidak ada? Makhluk ikut tadi itu ada. Bukan Allah yang terhijab. Kalau dipahami dulu ada ya. Tidak ada Allah itu yang terhijab, bukan. Tetapi apa? Manusialah, kita punya lah ada yang terhijab dari melihat Allah. Dia ada lah terus itu. Tadi itu dulu ada, kini ada, esok dah ada. Dia ada terus. Gitu. Jadi yang menyebabkan gitu ya, manusia terhijab dari Allah, kenapa? Karena manusia punya keyakinan selain Allah. Kita tu masih ada keyakinan-keyakinan yang lain, ada. Punya sandaran kepada yang lain, punya sandaran kepada yang lain. Allahnya tak ada. Kadang-kadang melihat makhluk dengan makhluk lagi, ada. Tak ada sampai kepada yang awalnya Allah. Berarti masih terhijab. Hatinya masih tergantung pada hal-hal bendawi. Seperti apa? Bisa jadi istri kita, bisa jadi rumah kita, bisa jadi apa yang kita miliki, gitu. Sehingga kadang-kadang terlupa ada milik kita seakan-akan memang milik kita, padahal kita tidak memiliki sesuatu. Lalu milik siapa yang ada kah? Milik Allah. Berarti yang ada siapa? Allah. Gitu. Cuma kita nyandarnya kadang-kadang nyandar kepada makhluk. Ini mobil aku, ini motor aku, ini istri aku, ini anak aku galau tu. Padahal punya siapa tu? Kalau nyampe punya Allah. Berarti kapan-kapan diambil Allah boleh marah tidak? Kapan-kapan diambil Allah? Kira-kira kalau kita dititipi barang, kita dititipi barang, hak, bukan hak milik, tapi hak pinjam, hak pakai. Dipinjamkan mobilnya, dipinjamkan motornya, dipinjamkan istrinya, dipinjamkan diberi pinjaman. Pakailah, tak pakailah. Tapi ingat, suatu saat akan diambil. Kita kok lupa, kok cuma dipakai bela, diberi pinjaman bela, ada. Maka ketika diambil masih tidak ridha, tidak menerima. Gitu. Ketika diambil motornya hilang, ketika diambil mobilnya hilang, misalnya hartanya hilang, ketika diambil istrinya meninggal, ketika diambil suaminya meninggal, ketika diambil anaknya meninggal, masih merasa milik gitu. Ada terhijab dah itu, terhijab ada, terdinding ada. Padahal kalau orang yang tidak ada terdinding lagi, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, kepada dialah kembali. Enak atau. Maka ada orang yang menggambarkan secara sederhana, ada. Kita ke macam tukang parkir katanya, ada tukang parkir. Nitip motor, nitip mobil, ada. Gitu. Rasa banyak yang punyanya. Motor kita galau kok. Kata tukang parkir ya. Kendaraan kita galau. Kalau suatu saat setelah dia selesai diambilnya, marah tak kita? Kira-kira marah tak? Rasanya tukang parkir tak ada marah, ada. Karena bukan punya dia, ada. Kau punya aku, ambil lah. Malah senang diambil, ada. Makin ringan, ada. Tanggung jawabnya, ada. Cuma kita kok kadang-kadang tak ada macam tukang parkir. Kita kok macam memang pemilik galau-galau tadi itu. Sehingga apa? Macam tukar parkir kau yang tak galau-galau, yang kau tak ada. Yang ada adalah apa? Bukan milik aku, tapi milik yang pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah Subhanahu. Tapi kita masih nyandarkan ikut punya aku. Itu yang membuat kita terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang menghijab manusia dari Allah. Andai manusia itu hatinya bergantung hanya kepada Allah,
andai ya kita hati kita bergantung hanya kepada Allah dan berpaling dari semua selain Allah, yang lain dari Allah kita palingkan, kita jauhi, kita hindari, maka ia akan melihat cahaya al-haq, cahaya Allah terang di segala alam semesta ini. Orang itu akan menemukan Allah dan bermakrifat kepada Allah. Andai kita tadi macam tukang parkir tadi itu, gitu ya, kita palingkan yang lain, pemilik kau dialah yang memiliki, bukan aku, gitu ya, maka dia akan makrifat, dia akan mengenal aku tidak memiliki apa-apa, yang pemilik itu adalah al-haq, pemiliknya. Dia akan makrifat, dia akan mengenal, dia akan melihat cahaya Allah itu terang di segala alam. Siko Allah, ko Allah, ko Allah, gala-gala makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bisa melihat Allah dengan mata hati nuraninya atau nurul basirah. Dipahami elok, melihat Allah bukan macam melihat kita dengan kita itu. Melihat Allah di situ, melihat keagungan Allah, kekuasaan Allah, ciptaan Allah, gitu. Sehingga dia meyakini, dia tahu, dia ma'rifat, oh itu adalah ciptaan Allah, itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Tapi banyak orang yang terhijab, dia tak tengok makhluk elok, suntuk di makhluk elok itulah, di ciptaan indah itu tadilah, gitu. Tanpa apa? Tanpa ya melihat di sebaliknya, ya, di sebaliknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya hati nurani yang bisa menembus segala kegelapan dan hijab yang menghalangi manusia dari melihat Allah. Oleh karena itu, kalau ingin melihat Allah tadi, bersihkan hatimu. Itu juga yang membuat kita tidak bisa melihat al-haq itu tadi itu. Lata tengok makhluknya, lata tengok kebesarannya, masih tertutup, ya, bahwa itu adalah ciptaan Allah, ya. Banyak ya ternyata yang menghalanginya, di antaranya hati yang tidak bersih. Kalau ingin melihat Allah, maka bersihkan hatimu, hapuskan sifat-sifat tercela di hati kita, sifat-sifat yang tidak elok, yang mazmumah, gitu ya, itu dibersihkan, takhalli, ya, sifat-sifat tercela itu, lalu diisi dengan tahalli, diisi dengan sifat-sifat yang terpuji yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Iri, dengki, hasad, sombong, ujub, riya, itu dibersihkan. Harus ikhlas, harus tawakal, harus ridho, harus sabar. Itu isi-isinya itu. Hapuslah sifat-sifat tercela di hati dan hiasilah hati dengan sifat-sifat yang terpuji, maka mata hati kita akan menjadi terang. Mata hati yang gelap tadi itu karena banyak penyakit-penyakit, kotoran-kotoran yang membuat hati kita itu gelap, gitu. Bersihkan itu, maka hati akan menjadi terang dan tajam, sehingga menembus segala halangan dan rintangan antara abdullah, hamba Allah, dan yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan menuju Allah adalah perjalanan tanpa batas. Kita dalam hidup itu, kita menuju Allah, ya, itu tidak ada batasnya. Itu perjalanan kita menuju Allah, ya. Untuk sampai mengenal Allah itu tidak ada batasnya. Oleh karena itu perlu kesabaran yang sesungguhnya untuk menempuhnya. Harus sabar, gitu. Ada yang sampai setelah bertahun-tahun baru sampai dia ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mendapatkan ma'rifat kepada Allah sesaat sebelum mati. Ada juga, ada. Bertahun-tahun dia berjalan, beribadah menuju Allah, masih belum mengenal Allah. Lah nak meninggal baru dibukakan, sehingga dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih beruntung, masih bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mendapatkan makrifat kepada Allah sesaat sebelum mati. Oleh karena itu perlu kesungguhan, tidak bisa dengan coba-coba. Dalam perjalanan itu perlu ada guru yang menuntun. Ini penting, kita harus ada punya guru yang membimbing zahir kita dengan guru syariatnya, batin rohani kita dengan guru yang menuntun jalannya sehingga mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sering kita sampaikan, jangan jauh-jauh dari guru. Dekati guru, hadiri majelisnya, ikuti apa nasihatnya. Itu diantara supaya pun menuntun
jalan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi di antaranya yang bisa dijadikan guru adalah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan baca salawat gitu. Kenapa? Salawat itu akan menjadi guru bagi orang yang belum menemukan guru, ya tak? Kalau kita belum menemukan guru yang bisa menuntun rohani kita, ya tak? Banyak-banyakkan salawat. Mudah-mudahan memperbanyak salawat, ya, kita akan bertemu guru yang bisa menuntun kita. Lalu apa? Dituntun oleh Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ya, kita banyak guru-guru banyak lagi, ya tak? Hadiri majelis-majelisnya, dengarkan nasihat-nasihatnya, ikuti petunjuk-petunjuknya. Itu insyaallah kita akan sampai dalam perjalanan kita itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini perjalanan yang sangat sulit. Itu bahkan perjalanan, bukan perjalanan darat, laut atau udara, tapi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang tidak punya guru maka ditakutkan kaki fasyaihuhu syaitanun. Syekhnya, gurunya adalah syaitan. Dia akan menuntunnya sehingga akan merasa seakan-akan dia dapat petunjuk. Kini itu banyak tuh yang aneh-aneh, kini tuh cakapnya aneh-aneh, seakan-akan dia benar, ya tak? Padahal nyesatkan. Sudah masyhur lah kini tuh, ya tak? Sudah viral, ya tak? Ya, macam-macam pendapatnya yang menyalahi daripada kaidah umum ahlu sunnah wal jamaah, ya, ya. Mengatakan kalau baca Quran itu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Quran, ya, bersabda Rasulullah di dalam Quran, ya, dia mengatakan Quran itu kalam Rasul, ya, macam-macam lagi itu, ya. Kau tidak ada punya guru. Kalau punya guru pasti akan dituntun oleh gurunya, dibenarkan oleh gurunya ketika salah. Tapi kalau tidak punya guru, akhirnya dia menjadikan diri dia guru pula. Sesat dan menyesatkan, ya. Berbahaya, ya. Maka nak hati-hati juga memilih guru. Itu. Nak hati-hati juga memilih pondok pesantren. Anak kita kan sekarang alhamdulillah orang-orang tua kita semangat mondok-mondokkan anak. Ya, tapi nak hati-hati, lihat-lihat dulu pondoknya macam mana, gitu ya. Akidahnya macam mana, manhajnya macam mana, ya. Sehingga tidak sedikit sekarang ini yang ketika anaknya dipondokkan, balik mondok anaknya berbeda dengan orang tuanya, berbeda dengan leluhurnya, ya, berbeda dengan akidah yang sudah dipegangnya salafun as-salihin terdahulu. Kenapa? Salah di dalam memilih pondok pesantren, salah di dalam memilih guru. Nak hati-hatian juga, nak jelas, ada sanadnya, ada perjalanannya, dia berguru dengan siapa, berguru dengan siapa, berguru dengan siapa, ada sampaikah kemudian guru-gurunya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kehati-hatian, ada kita orang tua, gitu. Perlu kehati-hatian kita juga sebagai murid yang mencari seorang guru, gitu. Hidup seseorang yang melakukan suluk kepada Allah harus murni untuk Allah. Kalau kita berjalan menuju Allah tadi itu, kita berusaha memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Berusahalah kita untuk lurus, ikhlas, murni karena Allah. Makannya untuk Allah, minumnya untuk Allah. Kalau kita makan niatkan, ada untuk Allah, berarti untuk Allah itu ibadah, ada makannya niatkan ibadah untuk Allah, ada menguatkan kita ibadah dengan makan itu. Lalu niatnya apa lagi? Niatnya menikmati rezeki Allah ketika makan. Itu kita kadang enggak, kalau makan lapar, makan sudah kenyang. Apa beda dengan kalau an'am? Apa beda dengan hewan? Hewan macam itu juga, lapar, makan, kenyang, selesai. Dia tidak punya niat. Itu menangnya kita ini adalah punya innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal itu bergantung dengan oleh karena itu banyakkan niatnya. Makan tadi itu berarti kalau kita makan untuk Allah karena Allah, berpahala tak makannya? Berpahala. Tapi kalau macam hewan tadi makannya berpahala tak? Dia ngikuti
nalurinya bela lapar maka dia makan, kenyang selesai dia ada. Nah, kalau kita macam itu samalah dengan apa bedanya dengan itu? Maka niatkan makan tadi itu ada mengikuti perintah Allah. Allah nyuruh tu kulu washrabu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Ketika kita makan dapat pahala, ketika minum dapat pahala, ketika tidak ada berlebihan juga dapat pahala. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kamu dari rezeki yang baik yang Allah berikan kepada kamu, anugerah kepada kamu. Washkurulah, bersyukurlah. Dengan kita makan akan timbul syukurnya. Berarti kita makan tadi niatnya apa? Makan minum untuk menumbuhkan ya rasa syukur kepada Allah. Ketika kita makan awali dengan bismillah, ingat Allah, berarti karena Allah. Dan ketika kita kenyang bersyukurlah, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu ya, dapat pahala. Makannya beda pahala, minumnya beda pahala. Maka makannya untuk Allah, minumnya untuk Allah, sampai-sampai jima'nya untuk Allah. Itu jima' itu tahu jima' ya, kumpulnya suami istri, suami mengumpuli suami istrinya karena Allah. Ada yang tidak karena ada yang punya niat, yang punya bacaan, yang cuma sekedar melampiaskan nafsu samalah dengan kal an'am, macam kucing bekerja-kejaran, ayam bekerja-kejaran. selesai Allah selesai, dah baca doa dia. Dia dah baca doa itu ya, tak ada niat, tak punya niat, pokok kapan nak maka kalau kita kapan nak, niatkan lagi, tambahkan. Ada rasa nak tu niatkan. Apa niatnya tadi itu? Karena Allah, untuk ibadah. Maka dapat pahala. Maka ketika Rasulullah menceritakan itu, subhanallah tasbih adalah sedekah, alhamdulillah sedekah, Allahu akbar sedekah, la ilaha illallah sedekah. Bahkan ketika apa? Seorang suami mengumpuli istrinya adalah sedekah yang dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat nanya, wahai Rasul, adakah seorang suami yang mengumpuli istrinya sedekah? Kata Rasulullah, kalau suami tadi ngumpul dengan yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya yang sah, dosa tak? Dosa. Kalau ngumpul istrinya yang sah, pahala tak? Pahala. Enak dah itu, enak. Saya tahu ilmunya, enak. Berarti apa? Niatkan. Penting niat ini. Kita kadang-kadang tu melupakan niat itu. Baca doanya. Masih ingat kau doa anak kumpul? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Tulis besar-besar di dinding kamar tu. Ajak berdoa dulu. Kau dah pakai doa lagi, berkejaranlah. Tu sama lah dengan macam ayam, macam kucing tadi tu, tak ributnya lah, tak. Baca doa, tak. Ketika keluar, alhamdulillahilladzi, ya, ada doanya juga tu. Ja'ala minal ma'i basyara, ada menjadikan dengan air itu adalah manusia. Ketika inzal, ada doanya lagi, ada. Aku tak lagi tu, tak ada lagi kadang tu. Ada. Sehingga apa lupa? Lupa galanya, lupa Allahnya tadi. Maka sebenarnya kita tu makan itu adalah kehidupan, minum adalah kehidupan. Kita kumpul adalah kehidupan. Berarti hidupnya untuk Allah. Padahal sudah kita sebut itu ketika kita iftitah. Ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya salatku. Untuk siapa kita salat? Ibadah, ada. Inna salati, salat kita itu untuk Allah, ya, karena Allah. Wa mahyaya, hidup kita itu karena Allah. Kehidupan kita itu makan, minum, berpakaian. Ketika kita berpakaian, niatkan juga, ada. Apa niatnya? Nutup aurat. Itu dia, nutup aurat. Berpahala ada, berpahala. Kita mengenakan pakaian yang bagus, yang mahal, berpahala ada. Berpahala kalau niatnya elok. Kalau niat ada elok, dapat dosa. Sombonglah, angkuhlah, pakaian aku lah yang kau datik di Shopee kau. Ikut kau cuma ya,
terbatas, ada ya, produksinya terbatas, yang makai cuma berapa orang lah, ada sombong dia, ada karena ada karena Allah tadi itu. Tapi kalau orang karena Allah, dia beli pakaian yang mahal gitu ya, dalam rangka apa? Dalam rangka mensyukuri rezeki Allah. Rezeki yang mahal itu dibelikan untuk baju yang mahal untuk ibadah. Kita kadang-kadang kalau untuk pesta sanggup mahal-mahal, ada ya, ibu-ibu terutama ya, kalau baju kondangan, ibu-ibu dalam tu ya, 500.000, jilbab tu yang pakai merek di belakang tu, itu yang mahal tu, itu sampai 400.000. Sepakaian kadang-kadang 1 juta, kalau nundung 50.000. Ada, jadi buat apa kalau mahal-mahal, ada kain-kain BHS yang elok, baju haromen atau apa di atas haromen lagi, ada misalnya, ada apa untuk ibadah, ada. Esok kalau ditanya rezeki kau digunakan untuk apa? Untuk beli baju yang macam mana? Baju yang mahal. Lalu untuk apa? Untuk sholat, kan ada pertanggungjawabannya. Niatkan apa? Ya, untuk menutup aurat. Tidak sekadar menutup aurat, tapi kita mensyukuri rezeki Allah, kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki, ibadah aku, wa mahyaya, hidup aku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi harus banyakkan niatnya. Di hatinya hanya ada Allah. Sampai-sampai ketika dia kumpul dengan istrinya, dia masih Allah, Allah, Allah. Orang yang sudah macam itu, ya, apabila begitu maka ia bisa bermakrifat kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri hatinya hanya berisi Allah. Andai aku menjadikan kekasih al-Khalil, kekasih atau Khalil ada selain Allah, maka aku jadikan Abu Bakar Siddiq sebagai Khalil, kekasihku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu latihan untuk mengarahkan segala pekerjaan untuk Allah. Jadi perlu dilatih kok ternyata. Ya, perlu latihan. Tiap langkah dan pekerjaan, aku caranya, sertailah dengan niat-niat yang baik untuk Allah. Setiap langkah kita, pekerjaan kita, itu sertailah dengan niat yang baik untuk Allah. Niatkanlah satu pekerjaan dengan niat-niat yang baik dan yang banyak. Itu tadi itu contohnya. Ya, kita makan niatkan untuk ibadah, untuk menguatkan ibadah, untuk menikmati rezeki Allah, untuk mensyukuri nikmat Allah. Kita berpakaian niatkan untuk menutupi aurat, untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya gitu ya. Kemudian kalau kita nikah, niatkan juga yang mau nikah, ada apa niatnya, ya, untuk mengharapkan ridha Allah, ya, menuruti perintah Allah, mengikuti perintah Rasulullah, gitu. Kenapa Nabi mensunnahkan, ya, mensyariatkan, ya, Allah mensyariatkan lewat Rasulnya, ada nikahu sunnati, nikah adalah sunnah aku, jadi mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa? Memperbanyak keturunan dari nikah itu, karena Nabi merintahkan nikahlah kamu dan banyakkanlah, ada banyakkan. Kenapa? Nanti aku akan, ya, berbangga dengan banyaknya jumlah kamu. Nabi membanggakan gitu. Maka niatkan ketika nikah itu lebih sudah berapa tiga, ada ngikut perintah Allah, ngikut perintah Rasulullah. Kemudian memperbanyak keturunan. Lalu apa? Ingin mendapatkan anak, yang dengan dapat anak itu kita dapat doanya. Kalau dia masih hidup, kita meninggal, kalau nikah, ya, kita dapat anak, dapat keturunan. Kalau kita meninggal, kita dapat doa dia, gitu. Kita dapat doa dia. Kalau dia meninggal duluan, dia bisa memberi syafaat kepada kita. Kan anak-anak kecil, kalau dia meninggal duluan, anak-anak kecil, ya, kalau meninggal duluan dari kita mungkin punya anak lagi bayi, lagi apa, meninggal, itu jangan susah, jangan sedih. Dia akan memberikan syafaat kepada orang tuanya nanti. Ketika anak itu mau dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak mau masuk, dia berdiri di pintu surga. Masuklah, saya tidak akan masuk. Lalu apa nak kau nunggu orang tua aku? Ajak dulu masuk. Ajak masuk dulu baru aku mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dapat kebaikan kalau kita punya anak panjang umur dia, kita meninggal duluan, diharapkan dengan kita nikah punya anak yang saleh salehah, dia doakan kita. Kalau kita yang duluan meninggal, kita yang panjang umur, dia yang duluan meninggal, anak-anak tadi itu, dia akan bisa memberi syafaat.
Itu beruntungnya punya anak gitu ya. Dan itu didapat dari pernikahan. Niatkan apa lagi? Untuk melaksanakan hak-hak kewajiban suami istri, mengurus rumah tangga, melatih kesabaran dan lain-lain. Perlakuan suami itu ya, harus sabar dalam apa? Dalam perlakuan tidak baik suami kepada istri, istri harus sabar. Istri juga macam itu ya. Ketika mendapat perlakuan tidak baik dari suami, istri harus sabar. Dan itu didapat dari rumah tangga. Maka dalam rumah tangga itu ada kadang-kadang tuh ya, suaminya yang baik, istrinya yang kebalikannya. Ada. Dapat cobaan tuh. Cobaan dapat istri yang ya, yang tidak ada baik, kalau istrinya yang tidak ada baik, atau kebalikannya. Maka ketika seorang suami dia bersabar atas keburukan istrinya, akhlak istrinya, dia sabar, dia tuntun terus ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang didapat oleh Nabi Ayyub alaihi salam. Ada pahala juga ya. Dan itu tidak dapat kalau tidak ada menikah ya. Sebaliknya seorang istri yang bersabar atas kelakuan, atas akhlak suaminya, dia terus-terus berdoa mudah-mudahan perilaku suaminya menjadi baik, dia sabar, maka akan diberi pahala seperti pahala yang diterima oleh ya Asiyah ya, istrinya Firaun. Perlu kesabaran. Dan itu didapat dari menikah. Artinya apa? Balik ke awal bahwa tiap langkah dan pekerjaan sertailah dengan niat yang baik untuk Allah. Niatlah satu pekerjaan dengan niat yang baik, yang banyakkan niatnya, maka banyak pahalanya. Maka satu pekerjaan mendapatkan pahala bermacam-macam ibadah dengan sebab niat-niat baiknya. Ke masjid, niatkan untuk i'tikaf, niatkan untuk menuntut ilmu, niatkan untuk silaturahmi, dan baik-baik niatkan untuk banyak lagi niat. Makin banyak pahalanya dalam satu pekerjaan, maka akan banyak juga ganjaran pahalanya. Ibadah ya, bermacam ibadah dengan sebab niat baiknya akan dapat banyak pahalanya. Niat adalah amal batin yang dinilai lebih besar daripada bergunung-gunung amal zahir. Amal itu bernilai disebabkan niatnya. Apabila amal tidak disertai niat, maka amal itu kosong, tidak ada nilainya sama sekali, amalnya akan sia-sia. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mendapatkan derajat yang tinggi sebab banyaknya amal batin dan niat-niat yang baik. Syekh Umar Mahramah dalam Madarah Ahlul Baitnya memanggil Habib Ali dengan arwah dengan ya Ahlul Bagharib, ya Ali bal gharib, Ali yang aneh, dan Ghulam Sa'atain, anak baru kemarin yang amal zahirnya tidak nampak, tapi apa mendapat derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang amal zahirnya tidak nampak, tapi amal batinnya gitu ya, amal batinnya. Jadi ibadah zahir kadang-kadang kalah dengan ibadah batin. Penting tadi niat-niat tadi itu niat ya, kan niat itu ibadah batin, maka banyakkan niat-niatnya. Begitulah orang yang saleh terdahulu, segala hidupnya untuk Allah, mereka tidak ada maksud selain Allah. Berkat keikhlasan dan ittiba terhadap Rasulullah, mereka mendapat kemuliaan. Walaupun sudah meninggal, mereka bisa berbuat sesuatu dan mendidik di alam barzah. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Hasan Syazili, Habib Abdullah Al-Haddad ya, Sahib Ar-Ratib Wadul Latib, termasuk orang-orang yang walaupun mereka di alam barzah, mereka masih mendidik murid-muridnya. Syekh Hasan Al-Ma'lub, seorang Syekh Al-Azhar Mesir, pernah mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh. Akhirnya ia mendapat kesembuhan dengan bertawassul kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Ia berkhidmat dengan kitab-kitab Habib Abdullah Al-Haddad. Kitab-kitab tokoh Ba'alawi itu ditahqiq oleh Syekh Hasan Al-Ma'lub, dibagikan dengan cuma-cuma, dipelajarinya, ditelitinya, ke hadis mana, ke mana, ditahqiqnya. Kemudian ya, dibagi-bagikannya. Pada zaman Said Alwi Al-Maliki, ada seorang guru tarekat dari India yang pergi haji ke Mekah. Rambutnya awut-awutan, kukunya panjang, diceritakan dia, tidur di pinggir jalan. Ketika ia tidur, ada orang datang memotongi kuku-kukunya yang panjang. Orang yang syekh tadi ya, guru tarekat tadi itu, rambutnya tidak terurus, kukunya panjang, tidur di pinggir trotoar. Lalu ada yang motong kuku dia ya.
Apa kata yang motong tu? Tak ada pantas bagimu seperti ini. Lalu ditanya, kau siapa? Aku Imam Al-Haddad. Padahal Allah Al-Haddad sudah meninggal. Ya. Orang India itu penasaran dengan Allah Al-Haddad ini. Tiba-tiba anak-anak kecil menjajakan kitab, yang jual kitab. Ya. Kitab apa? Kitab Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, apa kata anak itu? Kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad. Berkali-kali kitabnya Habib Abdullah Al-Haddad. Padahal dia baru mimpi. Ya tak? Ya. Baru bertemu dengan Habib Abdullah Al-Haddad tadi ya. Lalu kitabnya dijajakan. Dibelilah kitab itu. Kemudian orang India itu datang kepada Sayyid Alawi Al-Maliki. Datang kepada Sayyid Alawi Al-Maliki Mekah. Sebelumnya Sayyid Alawi Al-Maliki sudah mendapat isyarah mimpi bahawa akan datang seorang calon wali kutub kepadanya. Alawi Al-Maliki sudah tahu bakal ada yang datang, gitu ya. Orang India itu bertanya banyak tentang Habib Abdullah Al-Haddad kepada Sayyid Alawi Al-Maliki. Rupa-rupanya apa? Orang India itu dididik dan dilantik sebagai wali oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Itu menunjukkan apa? Pentingnya kita punya guru, pentingnya kita ya senantiasa bertawassul, berwasilah dengan para aulia Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang itu punya kedekatan ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengharapkan keberkahan dari ya kedudukan beliau-beliau tersebut. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita keberkahan dan kecintaan kepada para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Li khamsatun وتفي بها حرا الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة لخمسة وطفي بها حر الحاطمة المصطفى وفاطمة لخمسة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاط يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل يا ربنا يا ذا العلا بالمصطفى خير الملا ارفع عن الخلق البلاء فإنهم دف أجمعين يا لطيفا لم يزل لطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل واحمل لنيران الفتان واكفنا كل المحان واجد علينا بالمنان واكفي أذايا المؤذين والقهط ارفع والوبا واجعل عيدانا كالهبا واعمر حمانا والربا وكلنا عونا معين يا لطيفا لم ينسل وانظر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا واهلك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين يا لطيف واصلحنا به واصلح جميع أحزابه وشيد ديننا به واصلح أمور المسلمين
أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعفو قامين يا لطيف واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا آمين رب العالمين ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين فاتحة الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم عليه عد الحمد وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البادئ والتناهي والحمد للإله في البادئ والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين في النزل الأبدا عدد كلمات سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه وسلم